Shalom Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini syukur kepada Allah bahwa kita masih bisa melaksanakan ibadah secara online. Sebelum kita mulai kebaktian hari ini, marilah kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan sehingga hari ini bersama-sama dengan keluarga kami akan melaksanakan kebaktian. Kiranya Roh Kudus sendiri yang berkenan menyertai kami di dalam kebaktian ini dari awal sampai akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kami ajak untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan pujian awal ibadah dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, Mulia, Mulia Namanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mulai ibadah ini dengan masing-masing kita mengaku bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara semua. Saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, mari kita memuji nama Tuhan kembali dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat. PKJ nomor 4 kita nyanyikan bait yang pertama. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan Sorak-sorak haleluya.
Pernyataan kasih setia Tuhan diambilkan dari Yakobus 4 ayat 7 sampai 10. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sukacitalah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Bertolong-tolonglah menjaga anugerah Allah, demikianlah kita akan memenuhi hukum Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan bangkit berdiri, mari kita sambut pernyataan kasih setia Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 370 bait yang pertama. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucapkan syukur Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami sampai hari ini. Silih berganti peristiwa kehidupan kami alami, tetapi nyata penyertaan Tuhan menguatkan kami. Karena itu Bapa, kami mohon berkat-Mu pada saat kami bersama hendak merenungkan sabda-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam di hati kami dan berbuah melalui tutur kata dan tindakan kami. Dan biarlah firman-Mu menuntun kami di dalam kebenaran, supaya sepanjang umur kami boleh memuliakan nama Tuhan. Berbicaralah kepada kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama akan membaca firman Tuhan. Pada hari ini bacaan leksionari yang pertama terambil dari kitab Yeremia 11 ayat 18 sampai 20. Demikian firman Tuhan yang terambil dari Yeremia 11 ayat 18 sampai 20, yang demikian firman Tuhan. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu Engkau, Tuhan, memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkan dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu
terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Bacaan Injil terambil dari Markus 9 ayat 30 sampai 37. Markus pasal 9 ayat 30 sampai 37. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang setia untuk membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema untuk renungan hari ini adalah menyambut dan bukan disambut. Menyambut dan bukan disambut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hasrat manusia salah satunya adalah menjadi yang terkemuka atau menjadi yang terbesar. Mengapa? Karena kalau seseorang itu menjadi yang terbesar, ada banyak keistimewaan yang diterimanya. Dia selalu diutamakan. Contohnya ini, kalau ada pejabat yang sedang lewat dengan mobil dinas mereka dan rombongannya, maka di depan rombongan itu selalu ada mobil yang membunyikan sirine supaya yang lain memelankan kendaraannya atau minggir, sehingga pejabat ini bisa lewat dengan lancar dan berjalan lebih cepat tanpa ada hambatan. Demikian juga kalau ada pejabat yang turun dari mobilnya, ada ajudan yang membawakan tasnya atau laptopnya. Duduk di kursi pun kadangkala kursinya ditarik lebih dulu setelah sebelumnya dipersiapkan oleh petugas keamanan supaya tidak ada bom atau apa, sehingga sungguh-sungguh dipastikan aman. Nah, mereka-mereka ini biasanya adalah orang yang memiliki kekuasaan yang besar, yang bisa mengatur orang lain. Jadi mereka yang terbesar itu biasanya punya pengaruh yang besar.
Mereka adalah orang-orang kaya yang punya uang banyak. Mereka juga biasanya adalah bangsawan. Mereka juga pejabat dengan tingkat jabatan yang tinggi. Dunia ini sangat menghormati orang-orang yang punya jabatan karena statusnya ini, karena perlakuan istimewa ini. Oleh sebab itu banyak orang di dunia ini yang terdorong untuk menjadi seperti mereka, menjadi orang besar, menjadi yang terkemuka di antara yang lain. Walaupun kadangkala untuk mencapai itu orang dengan rela mengeluarkan banyak uang, orang dengan rela menyikut sana sini, bahkan melakukan kekerasan supaya dia bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Cerita seperti ini banyak terjadi dalam sejarah tempo dulu maupun sampai sekarang ini. Saudara-saudara, karena itu tidak heran jika pola pikir para murid Yesus juga seperti itu. Karena itu mereka asik berdiskusi tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Mereka berpikir Yesus tidak mendengar, Yesus tidak memperhatikan, tidak mengerti apa yang mereka percakapkan. Mereka baru saja melihat kemuliaan Yesus di atas gunung dengan Elia dan Musa. Sebuah pemandangan yang dahsyat bagi mereka. Sehingga Petrus berkata, Tuhan, biarkan aku mendirikan 3 kemah di tempat ini. Seolah-olah Petrus ingin menikmati peristiwa itu lama-lama. Tetapi Yesus berkata, kita harus turun. Dan lihatlah ketika mereka turun dari gunung itu, Yesus sudah bekerja seperti layaknya tidak pernah terjadi apa-apa. Karena itu di perjalanan dia berpesan kepada murid-muridnya untuk tidak menceritakan peristiwa dahsyat itu kepada siapapun. Dan mereka menyimpan saja di dalam hatinya. Yesus kembali menjadi sosok pelayan yang menyambut orang-orang yang sakit dengan sukacita dan menyembuhkan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pikiran tentang jalan penderitaan seperti yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya itu sama sekali tidak ada dalam pikiran muridnya, karena itu mereka tidak mengerti. Mereka pun segan untuk bertanya. Yesus berkata bahwa sebentar lagi penderitaan itu akan menimpa dirinya, bahwa dia harus mati di kayu salib, dan murid-murid akan melihat, menjalani semuanya. Dan ini sudah yang kedua kali Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk mengerti tentang hal ini. Tetapi muridnya juga belum paham. Saudara, kesempatan itulah Yesus kemudian memanggil mereka dan bertanya, apa yang kamu percakapkan di jalan? Mereka takut mengatakannya, tetapi jalan pikiran mereka Yesus tahu. Sehingga dia berkata, orang itu kalau mau jadi yang terbesar, dia harus mau menjadi yang terkecil. Kalau mau menjadi yang terkemuka, dia harus menjadi pelayan. Jadi Yesus tidak mempersalahkan mereka begitu saja kalau mereka ingin menjadi yang terbesar. Yesus malah membuka caranya untuk menjadi yang terbesar. Yesus mengajar mereka, mengubah pola pikir mereka dengan mengatakan, lihatlah anak kecil ini. Dia mengambil anak kecil, digendongnya dan ditaruh di tengah-tengah mereka. Dan Yesus berkata, kalau kamu menyambut anak kecil ini seperti ini, itu sama halnya kamu menyambut aku. Dan kalau kamu menyambut aku, maka kamu juga menyambut Bapakku. Saudara, apa yang terjadi dalam sosok anak kecil?
Anak kecil dalam masyarakat kita adalah sosok yang lemah, yang memerlukan perlindungan, memerlukan kekuatan dari orang lain. Dia juga tidak termasuk orang yang diperhatikan, walaupun dia ada, dia manusia, tapi tidak seberapa diperhitungkan. Bahkan kalau dalam silsilah keluarga-keluarga nabi-nabi ataupun tokoh-tokoh Alkitab, anak-anak itu jarang disebut, apalagi anak perempuan. Satu-satunya yang saya ingat hanya Dina. Sampai hari ini masyarakat kita juga begitu, melihat anak kecil adalah sosok yang layak untuk tidak diperhatikan 100%. Karena itu tidak heran dalam masyarakat kita masih terjadi seperti cerita di YouTube beberapa hari yang lalu di Goa, Sulawesi. Ada sebuah keluarga yang menjadikan anaknya alat untuk pesugihan dengan mencungkil matanya. Itu saya sampai hari ini merasa seram. Bagaimana ya pola pikirnya kok sampai sedemikian. Anak sendiri yang dilahirkannya dengan susah payah sampai setega itu gitu. Bahkan nenek kakeknya ikut ambil bagian dalam peristiwa itu. Untungnya masih bisa diselamatkan karena ada babinsa yang mengetahuinya sehingga tindakan itu dihentikan dan anak ini dilarikan ke rumah sakit. Kita juga bisa merasakan bagaimana sulitnya ekonomi ini. Banyak orang tua tutup mata, anak-anaknya jatuh dalam perdagangan orang. Bahkan orang tuanya kadang-kadang yang juga menjual anak-anaknya demi kebutuhan ekonomi, untuk kebutuhan seks orang lain. Dan ini Indonesia sangat banyak disorot. Demikian juga beberapa hari yang lalu pejabat-pejabat juga melanggar kehormatan anak-anak ini dengan memperkosanya dan diiming-iming untuk sesuatu barang yang mereka suka. Inilah realitanya. Banyak anak diperlakukan kurang manusiawi dalam struktur masyarakat kita. Dan Yesus mengangkat anak ini di tengah murid-muridnya supaya pola pikir murid ini berbeda dengan dunia. Bagaimana anak-anak ini mesti diperhatikan, mereka yang lemah, mereka yang butuh perlindungan, mereka yang bergantung seutuhnya kepada orang dewasa, mendapat perhatian yang serius dalam pelayanan gereja kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah selayaknya gereja kita memberikan porsi perhatian yang besar bagi masa depan anak-anak ini. Sebab setiap orang yang tua pasti akan dipanggil Tuhan, berhenti menjalani kehidupan. Maka gereja ini jauh hari harus memperhatikan generasi penerusnya, menyiapkan karakter mereka. Kita bisa belajar dari kepolosan anak-anak ini, ketulusannya, kemauannya untuk rendah hati, yang mau dibentuk dengan cepat oleh orang yang lebih dewasa. Mereka ini memiliki karakter yang baik, yang jujur. Yesus inginkan murid-muridnya juga punya karakter itu. Dan juga bisa menyambut orang-orang yang lemah di sekitarnya. Tidak berpikir bahwa ikut Yesus itu akan memiliki kuasa, memiliki pengaruh yang besar. Tapi lebih dulu melayani. Itu yang Yesus minta.
menempatkan diri sebagai pelayan. Seperti Yeremia katakan, bagaimana nabi ini sangat menderita, diperlakukan dengan tidak baik oleh orang-orangnya sendiri. Tapi dia berkata, Tuhan itu melihat hati. Dia hanya berbicara kepada Tuhan dalam kesusahannya. Dia sungguh-sungguh mau menyerahkan hidupnya total untuk melayani Tuhan. Sekalipun dia ditolak, disakiti oleh orang-orang yang dia layani, yang menguatkan dia adalah dia percaya bahwa Tuhan menjamin hidupnya, melindungi dia, menyelamatkan dia. Dia berharap dia bisa melihat ada perubahan dalam kehidupan masyarakat Israel yang di pembuangan itu. Dari penderitaan kepada keselamatan. Saudara-saudara, hari ini di tengah pandemi ini sebenarnya ada banyak peluang bagi gereja kita untuk melayani. Mari kita taruh gereja kita ini sebagai pelayan Tuhan. Kita semua pelayannya Dia. Kita lihat peluang-peluang ini dalam kehidupan kita. Saya bersyukur beberapa hari yang lalu ketika ada diskusi sarasehan tentang bulan pendidikan, ada beberapa jemaat kita yang memikirkan apa ya yang bisa kita lakukan untuk lembaga pendidikan milik gereja ini supaya terus bisa bertumbuh. Apalagi di tengah pandemi. Lalu ada seorang ibu yang berbicara, ayo kita mulai dari yang kecil saja. 10.000, 5.000, 15.000, siapa saja yang tergerak kita tampung. Uang yang kita kumpulkan ini untuk menopang naradidik di sekolah-sekolah Kristen yang memerlukan pertolongan karena orang tuanya tidak mampu bayar SPP-nya. Bukan hanya itu sebenarnya tujuannya, tapi membuat anak-anak ini merasa ada yang mendampingi, ada yang melindungi, ada yang mengarahkan hidupnya untuk setia pada visi, mencapai cita-citanya. Karena dalam pengalaman ketika anak-anak itu didampingi dengan baik, dia mau belajar tekun, sehingga dia bisa berprestasi, bahkan mendapat kesempatan untuk memperoleh beasiswa masuk perguruan tinggi. Wah, ini sesuatu yang mengubah nasib seseorang dari perasaan tidak mampu menjadi punya harapan, punya cita-cita, bahkan bisa meraih cita-cita itu karena ada tangan-tangan ini yang ikut menopang mereka. Saya bersyukur, mari kita dukung bersama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari berkat-berkat yang kita terima, kita sisihkan untuk anak-anak kita. Kita bisa mendukung gerakan ini, gerakannya namanya Gerakan Orang Tua Asuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, linknya nanti bisa dibagikan kepada warga jemaat di wilayah-wilayah, itulah tujuannya. Selain itu di masa pandemi ini yang jelas banyak orang kesulitan secara ekonomi, terlebih yang tua-tua, yang jauh dari anak-anak mereka, yang selama ini anak-anak mereka lah yang menjamin kehidupan mereka sehari-hari. Sekarang ini mungkin anak-anaknya untuk mempertahankan hidup rumah tangganya sendiri susah. Maka siapa lagi yang akan menopang? Pastilah kita sebagai gereja Tuhan. Jadi kita bisa menghimpun kekuatan untuk saling mengunjungi, memperhatikan, menyambut mereka. Bukan kita yang berharap dilayani, tapi karena kesadaran iman kita ya, bahwa Yesus sudah melayani kita dengan baik, mengaruniakan kehidupan baru kepada kita, maka cara berpikir kita mesti kita ubah. Mari belajar menjadi rendah hati dan menopang
saudara-saudara kita, bukan hanya yang seiman. Yesus mengutus kita untuk merangkul semua orang tanpa memperhatikan suku, agama, ras maupun golongan, supaya nama Tuhan dimuliakan. Biarlah firman Tuhan ini memberikan semangat kepada kita untuk terus melayani pekerjaan Tuhan sampai kita menutup mata dan bisa meraih kehidupan yang kekal bersama dengan Dia. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucapkan syukur untuk sabda-Mu yang menyapa kami semua supaya kami mau menyambut orang lain dan tidak hanya berharap untuk disambut, ataupun mau melayani orang lain dan tidak berharap untuk dilayani, sebab kami semua adalah hamba di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, berikan kami keteguhan iman seperti Yeremia. Walaupun kadangkala mengalami hambatan dalam pelayanan, tapi terus berseru dan percaya kepada Tuhan, Allah yang melindungi, memberikan kekuatan, bahkan yang menyelamatkannya dari berbagai kesulitan itu, bahkan dimampukan untuk melihat perubahan yang terjadi dalam kehidupan jemaat yang dilayaninya, dari kehidupan yang mengabaikan Tuhan kepada kehidupan yang takut akan Tuhan. Inilah kebanggaan dari setiap pelayan yang mau bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan, dan biarlah kami semua mau memposisikan diri sebagaimana firman yang Kau kehendaki kepada kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang memberkati di tengah pandemi ini dan di tengah perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kami karena pandemi ini. Kepada Tuhan saja kami berseru, kepada Tuhan saja kami berharap, lindungilah setiap warga bangsa kami. Sekalipun virus corona terus berubah-ubah, semakin ganas, tapi kami percaya bahwa kuasa-Mu sanggup untuk menolong kami. Bapa di sorga, kami berdoa, biarlah Tuhan berkati Presiden dan segenap jajarannya dalam mengendalikan situasi politik dan ekonomi bangsa. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati setiap keputusan yang diambil. Jauhkanlah dari rongrongan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang ingin menghancurkan kesatuan dan persatuan bangsa. Biarlah Tuhan yang bertahta di tengah hati para pemimpin bangsa kami, sehingga Tuhan yang mengendalikan setiap keputusan yang diambil demi kesejahteraan kami semua. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang masih berjuang sembuh dari COVID-19. Kiranya Tuhan yang memberkati supaya mereka semua bisa kuat melalui semuanya dan bisa sembuh seperti biasa. Kami berdoa untuk mereka yang masih ada di ruang-ruang isolasi maupun yang isoman di rumah masing-masing. Tuhan berkati. Kami bersyukur kalau saat ini pasien-pasien COVID telah menurun. Biarlah kami semua boleh menghargai kesehatan yang Tuhan berikan ini, sehingga kami semua bisa keluar dari masa pandemi ini dengan selamat. Kami berdoa untuk semua warga bangsa maupun warga jemaat yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, istri, suami, anak-anak. Tuhan, kiranya Engkau yang menghiburkan hati mereka dan memulihkan keadaan mereka,
sehingga semangat iman mereka terus menyala kepada Tuhan dan percaya Tuhan sanggup memberkati kehidupan mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit bukan karena COVID dan dirawat di rumah ataupun di rumah sakit apapun mereka Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan dan kesembuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sudah lulus kuliah dan berharap mendapatkan pekerjaan, tetapi karena kondisi COVID ini mereka sulit mendapatkannya. Tuhan kiranya memberkati pengharapan anak-anak kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sekolah ataupun yang kuliah secara online. Kiranya Tuhan berikan kesungguhan kepada mereka dalam belajar. Semangat mereka tidak berkurang. Mereka terus bersemangat belajar sampai selesai nanti. Kami berdoa untuk sekolah-sekolah yang telah membuka sekolah tatap muka, walaupun dalam masa percobaan. Tuhan kiranya memberkati, melindungi mereka semua, baik guru maupun para siswa, sehingga mereka belajar dengan tekun. Bapa di sorga, kami berdoa untuk sekolah-sekolah Kristen yang menjadi bagian dari pelayanan kami di kota metro ini. Tuhan berkati, biarlah Tuhan hadir dalam pelayanan di sekolah-sekolah Kristen ini, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Berikan kesehatan kepada semua pelayan yang ada di dalamnya, sehingga mereka boleh menjadi tangan panjang Tuhan untuk mendidik anak-anak kami takut akan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk setiap orang tua yang rindu bisa menyekolahkan anaknya pada masa pandemi ini. Tuhan memberkati. Biarlah gereja Tuhan ini juga boleh menjadi saluran berkat Tuhan untuk menopang cita-cita dari setiap anak-anak Tuhan, cita-cita dari para orang tua, sehingga boleh bekerja sama membuat anak-anak jemaat memiliki pengharapan dan pendidikan yang baik untuk menjadi berkat Tuhan di kemudian hari. Kami menyerahkan kegiatan-kegiatan gerejawi saat ini yang diselenggarakan secara online. Tuhan berkati. Biarlah momen ini tetap bisa mempengaruhi jemaat untuk membangun imannya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga di masa pandemi ini iman jemaat terus bertumbuh. Kami berdoa memohon berkat Tuhan untuk kesehatan kami semua, untuk pekerjaan-pekerjaan kami semua. Biarlah Tuhan yang menyertai, sehingga kami boleh bekerja dengan tekun dan terus menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada. Berkati setiap keluarga jemaat dengan keharmonisan, kecukupan rezeki, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Terima kasih Bapa, inilah permohonan kami yang kami naikkan kepadamu beralaskan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di seluruh muka bumi mengikrarkan kembali pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa.
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara, tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Nats Alkitab yang mendasari persembahan diambil dari surat Ibrani 10 ayat 11 sampai 14 yang berbunyi demikian. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah, dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Amin. Mari kita kumpulkan persembahan yang telah dipersiapkan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 403 bait pertama dan kedua. Jemaat dipersilahkan berdiri. Mari bersama-sama kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Ya Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas segala pemberian-Mu. Bapa yang selalu mencukupkan segala kebutuhan hidup kami sehari-hari, bahkan menjamin masa depan kami juga. Terima kasih buat setiap berkat yang Bapa berikan dalam hidup kami. Saat ini kami menyerahkan sebagian dari berkat-Mu itu sebagai tanda syukur dan terima kasih kami. Terimalah persembahan umat-Mu ini. Ya Bapa, dengan sukacita, biarlah nama-Mu senantiasa ditinggikan di dalam seluruh hidup kami, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya.
Terpujilah namamu ya Kristus, Juru Selamat. Amin. Saudara-saudara, ibadah kita sudah selesai. Pulanglah dengan damai sejahtera untuk menjadi saksi dimanapun saudara berada. Sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Masih tetap berdiri, mari Bapak Ibu kita menyanyikan pujian nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 376. Kita nyanyikan bait 1 dan bait ketiga, Ikut Dikau Saja Tuhan. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menyertai kami agar tetap setia melakukan kebaktian pada hari Minggu ini. Kiranya kebaktian ini terus memperkuat iman percaya kami untuk selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan, dan mendorong kami untuk terus mencari Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan semua aktivitas kami di minggu ini dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, demikianlah kebaktian kita pada minggu ini. Kiranya firman yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Kardinah Isa Anggreni mampu menolong kita semua untuk memberikan makna dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita memberkati dan memancarkan kasih Kristus dimanapun kita berada. Majelis tetap mengingatkan kita semua agar Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian mengikuti program vaksinasi dari pemerintah,
karena vaksinasi bukan hanya menolong kita, tetapi menolong kita semua, orang-orang di sekeliling kita, untuk mencapai kekebalan komunitas, sehingga kedepannya mari kita bersama-sama berdoa, kita akan dapat melakukan kebaktian langsung di gereja secara tatap muka. Dan kita berdoa bersama agar pandemi ini akan segera berlalu. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berkarya, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.